Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang penelitian. Wilayah pesisir Semarang sering menghadapi banjir rob, yaitu banjir akibat pasang laut yang diperparah oleh penurunan tanah dan kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim. Hal ini menyebabkan genangan berkepanjangan yang berdampak serius pada masyarakat, termasuk kerugian ekonomi, terganggunya akses pendidikan, dan masalah kesehatan. Masyarakat berpenghasilan rendah di daerah pesisir umumnya kesulitan melakukan adaptasi untuk mengurangi dampak banjir. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kesiapsiagaan masyarakat Semarang dalam menghadapi banjir rob dengan meneliti tingkat pengetahuan, tindakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan mereka. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat ketahanan masyarakat melalui pendidikan, kebencanaan berbasis komunitas, dan juga kerjasama lintas sektor. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana tingkat pengetahuan, kesiapsiagaan, dan tindakan masyarakat kota Semarang dalam menghadapi banjir, khususnya di daerah pesisir dan pedalaman. Nomor 2. Apa hubungan antara pengetahuan masyarakat tentang banjir dan kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi resiko bencana ini? Dan yang ketiga, itu bagaimana dampak ekonomi dan sosial dari banjir terhadap masyarakat di daerah tersebut, serta praktik-praktik apa yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi banjir. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masyarakat tentang pengetahuan mereka terhadap kesiapan dan tingkat tindakan terhadap bencana. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yaitu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap banjir melalui peningkatan pengetahuan dan aksi berbasis komunitas. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan rekomendasi dalam memperkuat kapasitas adaptif masyarakat untuk menghadapi banjir, yang bisa dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan program mitigasi bencana banjir di wilayah Semarang. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini membahas kesiapsiagaan masyarakat Semarang menghadapi banjir. Banjir di daerah pesisir berdampak pada ekonomi, sosial, dan kesehatan. Dengan pengetahuan lokal dan akses informasi menjadi kunci kesiapsiagaan. Kenaikan permukaan laut dan penurunan tanah memperburuk banjir rob, dan keterbatasan ekonomi menghambat adaptasi masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas dan dukungan eksternal diperlukan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat. Alur pikir penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah, kedua tujuan penelitian, 3 kajian teori dan penyusunan kerangka konsep, 4 metodologi penelitian, 5 pengumpulan dan analisis, 6 hasil dan pembahasan, 7 kesimpulan dan rekomendasi. Hipotesis. Hipotesis yang pertama, masyarakat pesisir Semarang yang lebih sering mengalami banjir cenderung memiliki pengetahuan lebih tinggi tentang resiko banjir. Namun, keterbatasan sumber daya ekonomi dan pendapatan rendah membatasi kesiapsiagaan mereka untuk melakukan mitigasi fisik. Hipotesis yang kedua, masyarakat pedalaman meskipun kurang berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang lebih rendah tentang banjir, menunjukkan kesiapsiagaan lebih tinggi karena dukungan ekonomi yang memungkinkan mereka mengalokasikan sumber daya untuk mitigasi banjir sehingga dapat mengurangi dampak banjir. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, di dalam bab 3 ini terdapat identitas variabel. Identitas variabel dari penelitian ini yang pertama, variabel pengetahuan masyarakat. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang banjir yang diukur melalui pengalaman dan pemahaman mereka terkait penyebab, pola, serta waktu terjadinya banjir. Yang kedua, variabel kesiapsiagaan masyarakat. Tingkat kesiapsiagaan atau persiapan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi banjir yang mencakup langkah-langkah pencegahan, adaptasi fisik, dan perencanaan untuk mengurangi dampak terjadinya banjir. Dan yang ketiga, variabel tindakan masyarakat. Tindakan yang diambil oleh masyarakat selama dan setelah terjadinya banjir. Selanjutnya, objek penelitian. Objek dari penelitian ini yang pertama, masyarakat di daerah pesisir kota Semarang yang memiliki risiko tinggi terkena banjir rob akibat pasang laut dan penurunan tanah. Dan yang kedua, masyarakat di daerah pedalaman kota Semarang yang mengalami banjir akibat luapan sungai dan juga curah hujan yang tinggi.
Selanjutnya adalah sampel penelitian. Nah, sampel dari penelitian ini yang pertama, beragam tingkat pendapatan. Hal ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana kapasitas ekonomi mempengaruhi kesiapan mereka dalam beradaptasi menghadapi banjir, seperti memperkuat rumah ataupun melakukan langkah-langkah pencegahan. Yang kedua, pengalaman menghadapi banjir. Pengalaman ini dapat memengaruhi tingkat pengetahuan mereka tentang bencana dan respon yang diambil saat terjadi banjir. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama, melakukan observasi dengan mengamati langsung kondisi yang ada di lapangan. Yang kedua, questionnaire dengan menggunakan survei tertulis untuk mengumpulkan informasi dari masyarakat. Yang ketiga, wawancara semi terstruktur dengan tanya jawab mendalam dengan masyarakat untuk mendapatkan wawasan yang lebih detail. Yang keempat, Focus Group Discussion atau FGD, yaitu diskusi kelompok terfokus yang melibatkan berbagai anggota masyarakat untuk mendapatkan pemahaman kolektif dan melihat variasi respons antar individu. Di dalam bab 3 ini juga terdapat instrumen penelitian. Instrumen dari penelitian ini yang pertama, panduan wawancara semi terstruktur digunakan untuk wawancara untuk mengarahkan pertanyaan yang mendalam. Yang kedua, panduan FGD atau Focus Group Discussion. Instrumen ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif kolektif dan dinamika sosial. Yang ketiga, lembar observasi digunakan untuk mencatat kondisi lapangan terkait dengan lingkungan dalam menghadapi banjir. Saya ingin menjelaskan hasil penelitian tentang dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Oke. Hasil penelitian. Yang pertama, masyarakat di wilayah pesisir memiliki pengetahuan yang lebih tinggi tentang banjir 86% dibandingkan dengan masyarakat di pengalaman 18%. Yang kedua, sebanyak 71% responden menunjukkan tindakan yang baik saat menghadapi banjir. Masyarakat di pesisir lebih cepat dalam bertindak karena memiliki pengalaman panjang terkait banjir. Dan yang ketiga, banjir berdampak besar pada kondisi ekonomi, terutama bagi nelayan dan pengusaha kecil yang tidak dapat bekerja selama banjir. Oke, pembahasan selanjutnya itu kita masuk ke pembahasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pesisir memiliki pengetahuan tentang banjir yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat pedalaman, terutama karena pengalaman mereka yang sering menghadapi banjir. Namun, pengetahuan ini tidak cukup untuk kesiagaan, terutama tanpa dukungan finansial. Keterbatasan ekonomi membuat masyarakat pesisir dengan penghasilan rendah seperti nelayan tidak mampu melakukan adaptasi struktural seperti meningkatnya rumah. Banjir di Semarang berdampak besar pada ekonomi dan kesehatan masyarakat, terutama melalui kerusakan properti dan kualitas air yang buruk. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca kesimpulan. Masyarakat berperan utama dalam pengurangan risiko bencana VRB dan pendidikan berbasis masyarakat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang banjir. Sekolah dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan organisasi serta sumber pengetahuan bencana bagi siswa. Pemerintah dapat mendukung ini melalui Kementerian Sekolah Masyarakat untuk memperkuat ketahanan terhadap bencana. Saran itu meningkatkan pengetahuan dan kesiapan masyarakat terhadap banjir membutuhkan partisipasi dan koordinasi antara komunitas pemangku kepentingan lokal, pemerintah, LSM, dan NPO. Kerjasama ini diharapkan mendorong
masyarakat aktif, mencari informasi tentang bencana dan memahami wilayah tempat tinggal mereka untuk menghadapi potensi bencana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.